Pendidikan di Kabupaten Kendal seperti di banyak daerah lain di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, serta upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar. Kabupaten Kendal juga terus berupaya mendukung program nasional untuk meningkatkan keterampilan dasar siswa seperti membaca, menulis, dan berhitung. Berbagai inovasi dan terobosan sistem belajar pun diimplementasikan, salah satunya dengan adanya kelompok belajar atau KOMBEL, dengan tujuan sebagai wadah peningkatan pendidikan dan menciptakan pendidikan yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal. Ya, jadi komunitas belajar ini adalah suatu wadah untuk semacam refleksi introspeksi dari para guru yang ada di satuan pendidikan. Jadi kita berharap dengan wadah ini mereka di situ bisa berdiskusi, mencari ide-ide untuk pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Itu merupakan wadah mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sudah seperti apa sih dievaluasi, kemudian bagaimana kita membuatkan pembelajaran yang lebih menarik, ya harapan kita seperti itu, sehingga kita mendorong semua satuan pendidikan itu punya KOMBEL gitu. Ya tentunya yang pertama kita ingin adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kendal ya. Adanya KOMBEL ini bisa meningkatkan kualitas dari para guru di dalam memberikan materi. Jadi tidak monoton saja, tetapi mereka juga sudah mulai harus membiasakan diri untuk pembelajaran yang lebih menarik dengan banyak ide-ide yang harus disampaikan dan juga pembelajaran yang sesuai dengan kekinian. Jadi kalau sekarang anak-anak terbiasa dengan teknologi, ya mereka harus mulai pembelajaran itu lebih ke penggunaan IT yang menarik, sehingga anak-anak itu senang untuk mengikuti pelajaran dan biasanya masuk kalau dalam bentuk permainan, tidak monoton baca buku seperti itu kan. Sekarang memang harapan kita seperti itu. Dan ini kan memang tuntutan juga dari kurikulum kita yang baru. Kurikulum Merdeka ini itu diharapkan bahwa pembelajaran, istilahnya kan dengan kurikulum Merdeka ini kita ingin memberikan pembelajaran diferensiasi. Artinya bahwa setiap siswa itu kan kemampuannya berbeda, sehingga mereka harus menemukan masing-masing kemampuan siswa dan melakukan pendekatan yang berbeda terhadap siswa itu, sehingga pembelajaran itu bisa masuk. Jadi mimpi besar negara ini di Kementerian Pendidikan kemarin itu menciptakan pelajar profil Pancasila. Untuk menciptakan pelajar profil Pancasila itu ya kita benar-benar harus mengetahui minat, bakat, dan masing-masing, sehingga benar-benar kita bisa dampingi karakternya seperti apa. Ini yang harus kita, jadi tidak hanya dia secara akademis baik, tetapi juga karakter dia bagus. Itu yang kita harapkan di sana. Salah satu komunitas belajar yang saat ini terus eksis dan berkembang adalah komunitas belajar Panorama yang ada di SD Negeri 2 Telogopayung. Kami pun berkesempatan ke sana meskipun harus menempuh perjalanan cukup jauh dari pusat kota Kendal. Nah pemirsa, catatan Sajurnalis, saat ini saya sudah tiba di SD Negeri 2 Telogopayung yang ada di Kecamatan Pelatungan. Dan di tempat ini saya akan melihat bagaimana implementasi dari komunitas belajar yang di sini diberi nama dengan Komunitas Belajar Panorama. Bagaimana implementasinya? Yuk ikuti saya ke dalam.
SD Negeri 2 Tlogo Payung terletak di Desa Tlogo Payung, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, yang berada di bawah lereng Gunung Prau. SD Negeri 2 Tlogo Payung ini memiliki 93 siswa serta 11 pendidik dan tenaga kependidikan. Berbagai upaya dilakukan oleh SD Negeri 2 Tlogo Payung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran seperti melalui komunitas belajar yang mulai aktif sejak Januari 2024 lalu. Halo, selamat pagi dari Lingkar TV. Iya, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Devinta Dimarviana. Saya di sini sebagai Ketua Komunitas Belajar di SD Negeri 2 Tlogo Payung. Oke, baik. Bu, tadi kan saya datang ke sini, Bu. Saya melihat tulisan ada Komunitas Belajar Panorama. Panorama ini sebenarnya apa sih, Bu? Jadi Panorama itu nama dari komunitas belajar kami, Mbak. Nah, Panorama itu singkatan dari Tlogo Payung 2, berbagi inovasi dan kreativitas untuk kemajuan bersama. Oh, ternyata singkatan ya. Ada singkatannya jadi lumayan panjang juga ya, Bu ya. Tujuannya sih apa sih, Bu? Ada program komunitas belajar Panorama ini? Ya, tujuan kami itu mewujudkan tenaga pendidik agar meningkatkan kompetensi GTK di SD Negeri 2 Tlogo Payung, serta untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke. Ini sudah berlangsung berapa lama ya? Komunitas belajar kami sudah berlangsung dari bulan Januari tahun 2024, Mbak. Berarti baru di tahun ini ya? Iya. Jadi ini dari proses pengembangan seperti itu. Iya. Kalau untuk programnya apa saja, Bu? Jadi komunitas belajar kami memiliki 4 program andalan. Yang pertama itu gunung, guru merenung. Kemudian ada pantai, praktik baik dari teman sejawat yang menginspirasi. Kemudian ada laut, literasi dan numerasi untuk Tlogo Payung 2. Dan bukit, pemanfaatan buku digital untuk Tlogo Payung 2. Oh, namanya pun juga unik-unik ya. Iya. Ada gunung, bukit, laut, dan sebagainya. Ini memang disengaja untuk ada singkat-singkatannya gitu ya, Bu ya? Iya, seperti yang sudah saya ucapkan tadi itu. Oke. Kalau untuk tahapan atau alur dari menentukan program ini seperti apa sih, Bu? Ya, jadi kita untuk melaksanakan program ini, kita menggunakan alur yang pertama, refleksi awal, kemudian perencanaan, pelaksanaan, kemudian refleksi atau evaluasi, dan tindak lanjut. Ada 4 tahapan yang harus dilalui berarti ya untuk melaksanakan program tadi ya. Ada 4 program berarti, Bu ya. 4 program dan juga ada 4 tahapan atau alur yang harus dilakukan. Kalau untuk tahapan yang pertama ini mungkin saya boleh ikut melihat prosesnya, Bu? Iya, boleh, silakan. Oke. Dalam mengelola komunitas belajar Panorama ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, seperti tahap refleksi awal, tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi, serta tahap tindak lanjut. Beberapa tahapan dalam pengelolaan komunitas belajar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif, efektif, dan berkelanjutan. Bapak Ibu Guru, berdasarkan dari cover rapot pendidikan SD Negeri 2 Tlogo Payung, ditunjukkan bahwa pada kemampuan numerasi murid dan kualitas pembelajaran ini berwarna kuning, artinya sedang. Kemudian kami akan memprioritaskan pada kualitas pembelajarannya. Jadi di sini mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, sehingga pada IRB rapot pendidikan kita akan melakukan peningkatan pada kualitas pembelajarannya, khususnya pada kompetensi gurunya. Bapak Ibu Guru, berdasarkan dari IRB rapot pendidikan kita pada kualitas pembelajaran yang mengalami penurunan, saya mohon masukan dari Bapak Ibu Guru semuanya terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terima kasih waktunya kepada Ibu Kepala Sekolah. Sedikit masukan dari saya sebagai guru mata pelajaran dan kepada rekan-rekan semuanya terkait
penurunan kualitas pembelajaran. Nah, itu yang pertama kita mengevaluasi diri kita sendiri masing-masing, bagaimana cara kita mengajar untuk perbaikan terhadap rapot pendidikan yang mengalami penurunan. Terus yang kedua, kita harus bersama-sama membuat satu terobosan agar anak-anak senang terhadap pembelajaran, nyaman dan menikmati pembelajaran seperti itu. Baik nanti akan berefek pada kemampuan numerisasi yang turun ataupun kemampuan literasi murid kita semakin lebih baik. Terima kasih, Bu. Itu masukan dari saya. Terima kasih masukan dari Pak Didin tentang peningkatan kualitas pembelajaran dengan satu terobosan yang mungkin bisa kita laksanakan. Monggo, mungkin ada usulan untuk programnya yang mau dilaksanakan, program apa? Saya Bu, Ya. Baik Ibu Sari dan teman-teman, ini saya juga ingin menyampaikan tentang permasalahan yang ada di kelas saya, terutama kaitannya dengan rapor pendidikan yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan numerasi dan literasi, kemudian juga kualitas pembelajaran. Jadi Bu, di kelas saya itu memang anak-anak terlihat kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, terutama kaitannya dengan yang ada hubungannya dengan literasi dan numerasi. Ya. Nah, ini kita memang harus menjadi sebuah perhatian bagi saya, Bapak Ibu guru yang lain, dan bagi sekolah kita lah ya Bu. Itu bagaimana caranya agar kita itu bisa meningkatkan minat peserta didik untuk mengikuti pelajaran yang terkait dengan literasi dan numerasi, sehingga nantinya tidak hanya literasi dan numerasi peserta didik saja yang meningkat, tetapi juga untuk kualitas pembelajaran dan kompetensi Bapak Ibu guru itu bisa meningkat seperti itu. Jadi itu yang dari saya, mungkin nanti bisa diberi tanggapan dari teman-teman yang lain, mungkin ada ide apa untuk bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru yang mendukung kemampuan literasi dan numerasi di kelas. Berdasarkan pendapat dari Bapak Ibu guru semuanya, dengan demikian perlu adanya inovasi dalam pembelajaran dan juga perlu adanya peningkatan kompetensi GTK. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai melakukan diskusi bersama dalam tahap refleksi awal, selanjutnya masuk dalam tahap perencanaan, dan pada tahap ini para guru berdiskusi dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengefektifkan kelompok belajar panorama di SD Negeri 2 Tlogopayo. Bapak Ibu, setelah minggu kemarin kita melaksanakan tahap refleksi awal, untuk di tahap perencanaan ini, monggo kita saling memberi masukan sekiranya kegiatan apa yang kita akan angkat dari program Bukit yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Monggo masukan dari Bapak Ibu semuanya. Bu Vinta, boleh sedikit usul mungkin untuk kegiatan kita ke depan tentang perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah kita, karena kita sedang menghadapi permasalahan di kualitas pembelajaran. Bagaimana kalau kita membuat semacam inovasi terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi murid mungkin, atau mungkin ada beberapa ide lain mungkin berkaitan dengan inovasi. Saya punya contoh semacam buku digital, jadi anak-anak nanti kita berikan materi pembelajaran lewat digital, Bu. Jadi tidak memakai buku cetak, tapi kita sekalian untuk gurunya untuk berinovasi membuat buku dari aplikasi mungkin yang tidak
asing ya Bu dengan aplikasi Canva atau Book Creator gitu. Mungkin dari teman-teman mohon masukannya kalau seperti itu bagaimana? Baik, terima kasih atas masukan dari Ibu Venika dan dari Bapak Ibu guru lainnya, sehingga dari tahap perencanaan ini kita mendapatkan suatu keputusan bersama, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan praktik baik pemanfaatan buku digital atau digital book dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah menemukan inovasi dan teknik kegiatan yang akan dilakukan dalam komunitas belajar Panorama, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Dalam tahap ini, para guru melakukan praktik bersama atau pantai, praktik baik dari teman sejawat yang menginspirasi. Pada praktik ini, guru bersama-sama membuat digital book yang dipandu secara langsung oleh Ibu Venika Andriani. Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini kita akan membuat buku digital ya bersama-sama. Nanti saya ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana buku digital, kemudian menggunakan aplikasi apa saja. Mungkin Bapak Ibu sudah standby dengan laptopnya masing-masing, kita langsung praktek saja ya biar nanti bisa diikuti. Untuk sebelumnya pembuatan buku digital ini saya menggunakan aplikasi Canva karena sudah tidak asing bagi kita ya untuk menggunakan aplikasi Canva dan lebih mudah. Kemudian kalau pengertian buku digital semuanya sudah memahami ya. Kalau buku digital itu versi elektronik dari buku cetak. Jadi lebih fleksibel, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, diakses kapan saja, di mana saja untuk kita dan juga untuk para siswa. Manfaatnya untuk kita dan juga anak-anak dengan menggunakan buku digital itu bisa mendukung pembelajaran yang lebih modern. Jadi anak-anak sesuai dengan perkembangan zamannya mereka sekarang sudah menggunakan digital ya Bu. Jadi pembelajarannya akan lebih modern. Kemudian efisiensi biaya, fleksibilitas penggunaan dan mudah diperbarui dan ramah lingkungan karena kita tidak harus mencetak buku seperti biasanya, tapi kita bisa menggunakan laptop atau gadget masing-masing. Terus bagaimana cara membuat buku digital? Kita bisa menggunakan aplikasi Canva for Education atau dengan menggunakan Book Creator. Kalau di sini saya ingin menggabungkan dua-duanya. Jadi buku kita buat dengan aplikasi Canva, kemudian kita upload di aplikasi Book Creator. Nah, untuk yang pertama, bagaimana membuat e-book dengan aplikasi Canva? Nah, ini urutannya ya Bapak Ibu. Yang pertama kita buka Canva dulu, mungkin sambil dipraktekkan. Kemudian pilih template e-book atau kita pilih template buku cerita. Di situ di Canva itu sudah ada template untuk membuat buku cerita. Jadi di searching buku cerita gitu nanti akan muncul halaman template untuk membuat buku cerita. Kemudian kita bisa atur desainnya sesuka hati kita, ingin judul apa, atau mungkin kalau kita ingin membuat dari awal, kita buka halaman yang kosong. Halaman kosong, buat desain dulu. Kita pilih template buku cerita. Di sini ada banyak sekali pilihan cerita. Kita bisa menggunakan dari sini atau kalau kita ingin berkreasi sendiri, membuat cerita sendiri, bisa menggunakan yang blanko kosong, yang template kosong. Nah, contohnya kita mau buat cerita tentang keajaiban cuaca unik. Contohnya ini. Kita bisa terapkan seluruh halaman. Kemudian apabila ingin diedit sendiri, ingin cerita yang lebih menarik lagi, boleh. Tapi di sini sudah disediakan oleh Canva. Kemudian bagaimana mengupload buku ini ke dalam Book Creator? Kalau sudah jadi seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa membagikan dulu atau mendownload dulu file dalam bentuk PDF. Kemudian bisa di-upload di buku kreator atau Book Creator, aplikasi Book Creator. Dan di sini contoh yang sudah saya buat itu tentang
Ini apa saja bagian tumbuhan melawan monster plastik. Kemudian ada cerita, mari mendengarkan cerita. Lah di dalam buku kreator ini kita bisa berekspresi lebih banyak ya Bapak Ibu. Di sini dilengkapi dengan beberapa konten yang bisa kita tambahkan. Contohnya ada file bila kita klik embed ini, kita bisa memasukkan konten-konten, contohnya video atau dari Google Classroom, itu kita bisa memasukkan. Bisa dari video YouTube, tinggal kita copy link dipastekan di sini, di tadi apa? Embed. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ingin langsung mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa dipraktekkan dengan menggunakan laptopnya masing-masing. Nanti bisa saya pandu bila ada kesulitan. Monggo Bapak Ibu semua, kita mempraktekkan dari membuka aplikasi Canva dulu. Tahap implementasi yang kedua yaitu dengan mengimplementasikan hasil digital book yang telah dibuat para guru kepada siswa-siswi SD Negeri 2 Tlogopayung. Mari saya ajak untuk masuk ke ruangan. Oke, siap. Ya, coba. Pulau misterius. Di tengah samudra yang luas, terdapat sebuah pulau misterius yang mengapung di atas permukaan air. Ini ya, sampai ini. Pulau terapung, begitu penduduk sekitar menyebutnya. Pulau itu dipenuhi dengan pohon-pohon ajaib yang menghasilkan buah-buahan unik. Ketika berjalan di hutan, dia menemukan buah merah berkilauan dan menggeramusnya. Tiba-tiba, dia memperoleh kekuatan untuk berbicara dengan para fauna di pulau tersebut. Kemudian apa? Adi akhirnya dapat menemukan jalan pulang ke desanya dengan selamat berkat bantuan hewan-hewan tersebut. Penduduk desa sangat senang dengan kembalinya Adi. Meskipun demikian, rahasia Pulau Terapung tetap terjaga. Adi menggunakan kekuatannya dengan bijak untuk membantu penduduk desa serta menjaga kemaslahatan semua makhluk hidup di Pulau Terapung. Halaman selanjutnya coba diklik. Tadi anak-anak belajar apa ya? Membaca buku digital. Membacanya di mana? Di laptop. Seneng nggak sih? Seneng. Ada banyak gambarnya ya? Ya, ada ceritanya, ada gambarnya. Besok kamu boleh di rumah juga bisa membaca. Nanti ada apa ya? Link yang dikirim lewat WA grup. Tidak, di WA-nya anak-anak. Bu guru kan punya WA-nya anak-anak. Nah, nanti dikirim lewat WA ya. Nanti linknya bisa dibaca di rumah. Bukunya bisa baca di rumah. Seneng ya? Seneng. Dengan adanya inovasi digital book, siswa kelas 1 SD Negeri 2 Tlogopayung ini kini mendapatkan media pembelajaran interaktif berbasis digital yang dirancang untuk membantu anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Mari Mbak, kita ke ruangan selanjutnya. Nah, sekarang kita memasuki ruangan kelas 2, Mbak. Di sini juga sedang berlangsung kegiatan digital book. Oke, jadi ada sama di kelas selanjutnya tadi ya Bu ya, membaca buku digital. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
suaranya kok lemes, belum sarapan ya? Yuk satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sudah sarapan semua? Mari kita mulai pelajaran kita. Kita buka halaman 67. Sudah ketemu semua? Belum. Ya, Bu Guru tunggu dibuka halaman 67. Ya, sudah ketemu? Nah, di situ ada tulisan, ada cerita tentang sarang lebah. Ini namanya buku manual yang seperti biasa kita baca di perpustakaan. Ya, kita punya perpustakaan yang megah di situ. Tetapi setelah kita baca, anak-anak membaca terlebih dahulu, baru nanti kita akan berganti ke buku yang SD kita punya, SD kita unggulkan. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu lalu dibaca. Sarang lebah. Hari ini Paman berkunjung ke rumah Upe. Paman datang membawa dan sarangnya. Ini adalah kali pertama Upe melihat sarang lebah. Ternyata bentuknya sangat unik. Manual yang seperti biasa kita baca di perpustakaan. Ya, kita punya perpustakaan yang megah di situ. Tetapi setelah kita baca, anak-anak membaca terlebih dahulu, baru nanti kita akan berganti ke buku yang SD kita punya, SD kita unggulkan. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu lalu dibaca. Sarang lebah. Hari ini Paman berkunjung ke rumah Upe. Paman datang membawa dan sarangnya. Ini adalah kali pertama Upe melihat sarang lebah. Ternyata bentuknya sangat unik. Permukaannya adalah bangun datar yang mempunyai 6 sisi. Upe tidak sabar untuk mencoba memakannya. Kata Paman, kalau tadi kita sudah membaca buku manual seperti yang di perpustakaan, mari kita sekarang membuka buku digital yang ada di SD 2 SD 2 Tlogo Payung. Mari kita membaca yang mana? Cari yuk, kita cari yuk. Apa judulnya? Miau dan Petualangan Hutan. Sudah ketemu semua? Yuk kita lihat ada apa di cerita tersebut. Miau dan Petualangan di Hutan. Yuk kita baca bersama-sama. Buka pada halaman 1. Itu coba dibaca. Ya, Miau kucing menjelajah dan sahabatnya si tupai cilik selalu penuh semangat dalam menjelajahi dunia sekitar desa mereka. Mereka sering pergi berpetualangan
penjelajah. Dan siapa? Tupai cilik. Tupai cilik itu gimana? Punya bagaimana? Kebiasaan penuh? Penuh apa itu di situ? Penuh semangat. Penuh semangat dalam menjelajahi dunia di sekitar desa mereka. Berarti di sekitar desa, misalnya si Miau hidup di Tlogo Payung, berarti si Miau senang menjelajah hutan di desa mereka. Ya, si Miau itu gimana? Miau gimana? Miau itu si kucing. Siapa senang dengan kucing? Ya. Siapa ayo yang senang dengan kucing? Ya, siapa yang di rumah memelihara kucing? Ada yang memelihara tupai? Ya. Tidak. Nah, kalian sudah selesai membaca? Sudah. Besok berarti karena hari sudah siang, waktunya sudah kamu mau pulang. Kita tutup dulu buku bacaannya. Kita akan kembali membaca buku digital besok, ya. Kamu jangan sungkan untuk membaca. Karena apa? Ayo membaca. Buku adalah jendela dunia. Biar kamu tahu semuanya tentang dunia. Walau kita tidak kemana-mana, kita hanya membaca buku, tapi kita bisa tahu apa saja yang ada di dunia. Dengan cara apa? Ayo membaca. Jangan sungkan-sungkan untuk membaca, ya. Apalagi kita ada buku digital. Besok kita buka lagi buku digital kita mencari lagi cerita yang lain, ya. Bisa cerita tentang pengetahuan, bisa tentang pelajaran, ada cerita-cerita yang lucu, ada cerita-cerita yang mengerikan enggak? Iya, ada. Nanti kita bisa cari semua di sini. Siap? Ya. Sekarang kita berdoa bersama, lalu kita pulang, kita akan meneruskan pelajarannya kembali besok. Dengan adanya inovasi digital book, siswa kelas 2 SD Negeri 2 Tlogo Payung ini kini mendapatkan media pembelajaran interaktif berbasis digital yang dirancang untuk membantu anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Berapa? Iya, sekarang kita ke kelas 4, Mbak. Nah, ini kita masuk ke ruangan kelas 4. Di sini juga sedang dilaksanakan digital book. Jadi kita itu menerapkan di semua kelas, tidak hanya di kelas 1 dan 2 saja, tapi di kelas atas yang contohnya di kelas 4. Oke, berarti menyeluruh ya, Bu ya? Oh, berarti aktivitas di sana juga membaca buku digital nih ya, Bu ya? Iya, mari Mbak, kita ke sini. Nah, di sini anak-anak sedang dipandu oleh Ibu Guru, Bu Ratih Nasalia Yulianti. Ini anak-anak kelas 4 sedang menerapkan kegiatan digital book. Oh, jadi begitu ya dalam pengaplikasian dari buku digital ini ya, Bu ya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan digital book yang ada di depan kalian ini. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak akan membaca sebuah cerita tentang perkalian. Nah, di sini ada buku berjudul Jumbo dan Rumi. Coba silahkan dibuka dulu anak-anak untuk Jumbo dan Ruminya. Mbak Friska? Sebuah hutan yang indah, hiduplah dua sahabat karib. Jumbo si gajah yang besar dan kuat, serta Rumi si rusa yang lincah dan cerdik. Suatu hari, mereka sedang bermain di tepi sungai. Jumbo membawa setumpuk buah-buahan kesukaannya, yaitu pisang. Ya, siapa di sini yang suka pisang? Saya. Oh, suka pisang semua ya. Coba dilanjutkan, Mas Fadil dibaca sebelahnya. Rumi seru Jumbo. Ya, di situ Runi berpikir sejenak. Wah, kalau kita menggunakan perkalian,
Bisa tidak ya? Oh ternyata bisa. Jumbo mengangguk-angguk. Oh jadi cara menghitungnya itu 5 dikali 3 seperti kalian semua tadi menghitung, dan jawabannya berapa? 15. Pinter. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar menggunakan book creator? Senang. Bagaimana, apakah nanti ini bisa Bu Guru kirimkan linknya ke grup kelas biar kalian bisa membaca lagi di rumah, kemudian bisa menunjukkan juga kepada adiknya, membacakan cerita ke adiknya. Bisa? Bisa. Perasaan kalian bagaimana? Senang. Semoga nanti buku digital yang Bu Ratih sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke? SD 2 Tlogo Payung? Oke, yes. Oke. Dengan adanya implementasi digital book dalam komunitas pelajar Panorama SD Negeri 2 Tlogo Payung, tentunya dapat digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran sehari-hari. Selain lebih menarik, melalui digital book ini siswa-siswi juga dapat lebih mengenal digitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Usai dilakukan tahap implementasi, para guru di SD Negeri 2 Tlogo Payung ini melakukan evaluasi yang dipandu oleh kepala sekolah tentang hasil dari pengimplementasian digital book. Bapak Ibu Guru, setelah diadakan implementasi dari program pemanfaatan digital book ini di kelas masing-masing, monggo Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan tentang hasil peserta didik setelah memanfaatkan buku digital tersebut. Monggo bisa disampaikan. Oke, terima kasih Bu Sari. Untuk kelas 3 itu setelah penerapan digital book dilaksanakan di kelas 3, anak-anak kelas 3 itu merasa senang dan merasa tertarik untuk membaca. Jadi dibandingkan dengan membaca buku secara manual, mereka lebih tertarik untuk membaca lewat digital book. Terima kasih. Anak-anak kelas 5 ternyata lebih suka membaca e-book atau buku digital daripada membaca buku manual, meskipun buku manual digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Pemahaman siswa lebih meningkat dari hari ke hari, sehingga membantu para guru di sini dalam memahami cerita atau isi buku. Sekian dari guru kelas 5. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, dari hasil refleksi dari kegiatan praktek baik pemanfaatan digital book pada program Bukit ini, yaitu bahwa dengan adanya kegiatan pemanfaatan digital tadi ada peningkatan kualitas pembelajaran di setiap kelas. Dibuktikan dengan meningkatnya minat baca peserta didik dengan menggunakan laptop atau gadget. Dan dengan hasil tersebut, meskipun ada beberapa peserta didik yang masih perlu bimbingan dari Bapak Ibu Guru untuk peningkatan dari kualitas pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap yang terakhir, yaitu tahap tindak lanjut, di mana para guru kembali merancang langkah ke depan untuk perkembangan dan kemajuan komunitas belajar Panorama, tentunya meningkatkan kualitas implementasi dari program digital book yang telah berjalan di SD Negeri 2 Tlogo Payung. Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan dari praktek baik kegiatan pemanfaatan digital book
Maka untuk tahap selanjutnya adalah tahap tindak lanjut. Jadi pada tahap ini Kombel kita akan menyelenggarakan pelatihan guru, ya, pelatihan guru dalam pengembangan digital book dengan penambahan pada konten sehingga dapat digunakan pada semua mata pelajaran. Dan dengan digital book ini bisa disajikan materi pembelajaran dalam bentuk video. 3, 2, 1, action. Demikian untuk proses pada tindak lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan digital book sebagai inovasi dalam pembelajaran memang dapat memberikan banyak manfaat, terutama bagi siswa-siswi yang hidup di era digital. Rasa senang akan terbantu yang mereka rasakan menunjukkan bahwa metode ini berhasil mendukung kebutuhan belajar mereka secara lebih interaktif dan relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhura Sidkia Wafda Anafis, peserta didik dari kelas 5 SDN Negeri 2 Tlogo Payung. Pembelajaran menggunakan buku digital sangat menyenangkan dan membantu saya memahami isi cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Oktavia Husna, peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tlogo Payung. Saya tertarik dengan pembelajaran buku digital dan membuat saya semangat untuk membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan komunitas belajar di SD Negeri 2 Tlogo Payung mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang tentunya menjadi sebuah langkah positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dukungan ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan program, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam implementasi komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Dwi Suprihatin selaku pengawas SD di Korwil Jambidik, Kecamatan Plantungan. Izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kombel Panorama SD Negeri 2 Tlogo Payung. Bahwa SD Negeri 2 Tlogo Payung dengan adanya Kombel yang sudah bisa berjalan secara efektif mulai Januari tahun 2024 ini memberikan dampak yang benar-benar positif, terutama untuk peningkatan literasi numerasi pada siswa-siswi di SD Negeri 2 Tlogo Payung. Harapan kedepannya untuk Kombel SD Negeri 2 Tlogo Payung ini tetap bisa berjalan lebih baik lagi untuk bisa kreatif dan lebih inovatif sehingga memberikan perubahan dalam proses pembelajaran seperti yang kita harapkan bisa berpusat pada peserta didik. Kemudian harapan keduanya lagi buat teman-teman guru di SD Negeri 2 Tlogo Payung untuk bisa berkenan memberikan praktik baiknya kepada teman-teman guru yang ada di Korwil Jambidik, Kecamatan Plantungan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Kombel Panorama SD Negeri 2 Tlogo Payung. Harapan kedepannya tetap eksis, kreatif dan inovatif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di desa kami khususnya yang ada sekolahan SD yaitu SD Tlogo Payung 2 telah melaksanakan komunitas belajar atau Kombel yang secara efektif sudah dilaksanakan per Januari tahun 2024 ini dan sudah berjalan dengan baik. Tentu saja
komunitas belajar ini bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di SD 2 Telaga Payung ini. Ini merupakan kolaborasi ataupun kerjasama yang dilaksanakan oleh guru beserta kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di SD 2 Telaga Payung ini dan mengikuti perkembangan digitalisasi zaman, yang mana ini akan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan era yang sekarang berjalan, yaitu era digital, dan mudah-mudahan bisa nantinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya yang ada di desa kami, dan harapannya ke depan untuk bisa menciptakan generasi emas yang sudah diprogramkan atau dicanangkan oleh pemerintah. Terutama saya mengucapkan kepada para pendidik di SD Negeri Telaga Payung karena membuka atau menciptakan suatu inovasi komunitas belajar dengan nama Panorama yang menurut saya sebagai komite merupakan suatu inovasi yang bagus sekali dalam pemanfaatan media belajar untuk siswa, karena bagaimanapun juga inovasi itu harus terus ditingkatkan dari guru-guru pendidik mengingat perkembangan waktu, perkembangan zaman di era modern. Apalagi yang sudah diangkat di sini adalah dari pembuatan buku digital yang memang daripada siswa itu hanya menggunakan misalnya media belajarnya hanya dari buku paket atau buku cetak, itu kan tidak bisa selalu dibawa. Tapi ketika inovasi itu dari digital book atau buku yang bisa dibawa kemana maupun melalui media HP yang mayoritas anak-anak sudah punya dan sudah bisa mengoperasikan, itu akan lebih cepat dimanapun, kapanpun anak-anak sudah bisa mengakses apa yang sudah diciptakan oleh pendidik di SD Negeri 2 Telaga Payung. Kedepannya semoga semakin maju, semakin baik, semakin ditingkatkan. Apa yang sampai saat ini sudah baik perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih dari kami selalu mendukung apa yang menjadi inovasi dari pendidik di SD Negeri 2 Telaga Payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wali murid kelas 1. Nama saya Ibu Tasriah. Saya mendukung program Panorama yang ada di SD 2 Telaga Payung, karena dengan adanya program ini dapat menambah anak-anak jadi mudah belajar di mana saja, maksudnya bisa belajar ya di rumah maupun di sekolahan. Semoga program ini dapat bisa diteruskan di SD 2 Telaga Payung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Semoga buku digital ini bisa diteruskan di SDN 2 Telaga Payung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami, para guru di Kabupaten Kendal harus memanfaatkan kompil ini dengan baik, karena ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka, sehingga apa yang ingin kita wujudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di Kabupaten Kendal dan juga meningkatkan capaian dari rapot pendidikan kita di Kabupaten Kendal, terutama di literasi dan numerasi, itu bisa kita wujudkan. Komunitas belajar Panorama adalah contoh nyata dari banyaknya sekolah yang terus berinovasi dalam menciptakan model pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif. Sementara itu, implementasi digital book melalui kegiatan komunitas belajar Panorama di SD Negeri 2 Telaga Payung ini terbukti mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi proses belajar mengajar sehari-hari. SD Negeri 2 Telaga Payung menjadi salah satu contoh inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan era digital saat ini. Dengan adanya digital book melalui komunitas belajar Panorama ini mampu mendorong pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi dan sesuai dengan kurikulum dari Kementerian Pendidikan.
Pemirsa, catatan sang jurnalis itu tadi adalah komunitas belajar panorama yang ada di SD Negeri 2 Telago Payung, yang tadi kita sudah melihat bersama bagaimana aktivitas dari belajar mengajar yang ada di komunitas belajar panorama ini. Dan semoga dari tayangan ini pemirsa dapat menjadi referensi Anda dan juga menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Galus Seknanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. SD Negeri 2 Telago Payung. Oke.